Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Nabila Alia Ramadini dengan NIM 13121000031 ingin menjelaskan tentang beberapa materi yang ada dalam hukum acara pidana. Yang pertama, pengertian dari hukum acara pidana sendiri terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Salah satunya menurut Prof. Wirjono Projodikoro SH. Menurut beliau, hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana, atau bagaimana cara penindakannya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana langkahnya. Yang kedua, sumber hukum acara pidana ada 3, yakni UUD 1945, UU, dan Peraturan Pemerintah. Sumber hukum acara pidana dalam UUD 1945 termuat dalam pasal 24 ayat 1, 24 ayat 2, dan 24 ayat 3. Untuk UU termuat dalam UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tipikor. Sedangkan peraturan pemerintah termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 LNRI tahun 1983 nomor 36 tentang pelaksanaan KUHP. Yang ketiga, dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas-asas dalam proses pidana. Salah satunya asas peradilan bebas. Yang dimaksud dengan asas peradilan bebas ialah peradilan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain. Yang dimaksudkan sebagai kekuasaan yang merdeka. Contohnya, hakim tidak berhubungan dengan pihak perkara. Yang keempat, penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau PU atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dalam pasal 1 ayat 21 KUHP. Dalam penahanan tidak serta-merta asal menahan, tetapi ada juga syarat-syarat adanya penahanan. Yang pertama, adanya dugaan kasus bahwa seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup. Dan yang kedua, adanya alasan-alasan untuk menahan karena dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang atau bukti dan bisa mengulangi perbuatannya. Tujuan dari penahanan adalah yang pertama, agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri. Yang kedua, agar tersangka dan terdakwa tidak akan merusak atau menghilangkan barang atau alat bukti. Yang ketiga, agar tersangka dan terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi. Dan yang keempat, agar mempermudah proses pelaksanaan perkara. Dan juga ada beberapa jenis penahanan, salah satunya penahanan rumah. Dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan yang terakhir, kelima, penggeledahan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian atau badan menurut tata cara yang diatur dalam UU ini, pasal 32 KUHP. Penggeledahan rumah adalah suatu tindakan dan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atau penangkapan sesuai dengan UU. Dan penggeledahan badan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga
keras ada pada badannya. Sekian penjelasan dari saya tentang beberapa materi hukum acara pidana. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.